Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hamdan. Alhamdulillah baik. Anda bagaimana? Alhamdulillah. Sudah masuk saya Pak Berita ya? Oke, alhamdulillah Pak Hamdan. Ini tugas saya yang terakhir di Di sini saya mau berbincang-bincang sedikit dengan Pak Hamdan tentang tugas saya di calon guru penggerak mengenai program yang berdampak positif pada murid. Oh iya. Di sini saya akan membuat program atau kegiatan tentang kebudayaan Pak Hamdan. Kebudayaan ya. Ya, nama akronimnya Sopo Inggil. Apa itu Sopo Inggil? Sopo Budaya yang Golek Ilmu. Oh iya. Ya. Iya Berita. Pada dasarnya kalau bicara tentang program sekolah itu banyak sekali yang bisa kita laksanakan, banyak sekali kegiatan yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Hanya saja Berita perlu mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, tujuannya, dasar Berita dalam melaksanakan program ini, memilih program ini untuk diimplementasikan ke anak-anak itu untuk apa sih programnya itu, kemudian keberlanjutannya bagaimana, strateginya bagaimana. Dan yang kedua Berita yang perlu Berita pikirkan juga adalah sumber dayanya, sumber daya dalam mendukung program ini supaya tetap berjalan. Saya tidak mau jika program yang kita ambil ini atau kita laksanakan ini hanya sifatnya hanya saja, jadi sifatnya hanya sekedar memenuhi tugas saja, tetapi tidak berjalan secara berkesinambungan. Nah, harapan saya program ini jika memang baik bisa dilibatkan ke kelas-kelas yang lain, supaya kelas-kelas yang lain juga menerapkan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada anak-anak seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan Berita program itu seperti apa? Ya, ini program saya yaitu tentang Sopo Inggil Pak Hamdan ya, Sopo Budaya yang Golek Ilmu. Tujuan saya untuk mengambil program ini yaitu saya ingin melestarikan kearifan lokal. Itu yang pertama. Sebenarnya ada tiga kegiatan di program ini. Yang pertama itu pembiasaan 5S. 5S. Senyum, sabar, sama sabun. Kemudian ada lagi sehari menggunakan bahasa Jawa. Sehari menggunakan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa, Romo apa? Romo Inggil. Romo Inggil. Di kelas saja. Di kelas. Oh, di kelas, ya. Jadi pelaksanaannya itu waktu hari Kamis ketika anak-anak pelajaran bahasa Jawa, mereka menggunakan bahasa Romo Inggil di dalam kelas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu kita bekerja sama dengan saya bekerja sama dengan wali murid, yaitu program orang tua mengajar. Iya. Apa itu? Orang tua mengajar di sini saya topiknya mengambil tentang membatik. Ya, jadi saya fokuskan kegiatan Sopo Inggil ini di kegiatan membatik. Orang tuanya itu punya basic apa? Orang tua tersebut kemarin pernah sudah saya panggil nih Pak Hamdan, kebetulan sudah saya panggil, saya ajak berbincang, berdiskusi. Ternyata beliaunya itu sering mengikuti pelatihan batik. Oh, gitu. Ya, Praktisi ya berarti. Iya. Dan kebetulan beliau juga memiliki rekan pakar batik. Komunitas. Ya, komunitas yang beliaunya sudah memiliki dan menghasilkan batik. Gitu. Dia sudah memiliki merek dari sini usaha mereka di membatik. Gimana itu?
arahnya Komunitasnya mereka itu di mana? di Karangjati di daerah Oh, di Panjang. Pandaan sendiri. Oh, iya, bagus itu. Bagus. Ini bisa dilibatkan itu kolaborasi Ya. dengan wali murid, bagus itu. Terus kemudian Dan kebetulan di proyek saya kelima itu ada kegiatan mendampingnya juga. Jadi kegiatan awalnya mereka mencari tahu tentang motif-motif batik yang ada di Indonesia. Kemudian mereka menggambar motif batiknya. Dan kebetulan ini saya mengajak orang tua tersebut, orang tua wali murid itu, untuk mengajar mereka cara motif yang ada di Indonesia. Kebetulan ini saya dan wali murid sepakat untuk membuat batik tulis dengan cara mencanting Pak Andan. oh cantik ya, Iya. cantik nggak bahaya berita itu. Insya Allah mboten. Saya sempat berdiskusi dengan beliaunya, katanya untuk anak usia SD kelas 5 itu insya Allah sudah aman karena kompor dan lain sebagainya itu sudah tidak pakai seperti dulu Pak Andan. Oh, iya. Keterangan beliau. Jadi ada kompor itu listrik, bukan lagi kompor yang gas itu bukan. Jadi pakai kompor listrik dan semua alat dan bahannya itu disediakan oleh rekan komunitasnya wali murid tersebut. Nah, kemudian saya anggap wali murid ini sebagai aset Pak Hamdan. Iya, iya. Supaya apa yang saya programkan ini dapat berjalan dengan lancar. Iya. Dan juga tepat sasaran menurut saya seperti itu. Kemudian untuk pendanaannya otomatis di kegiatan program ini pasti butuh pendanaan Iya, ya Pak Hamdan. betul. Nah, di sini saya dan juga wali murid sepakat untuk menggunakan kas kelas, bagian kas kelas, dan kemudian sebagian lagi dari kas paguyuban. Sudah dikomunikasikan dengan wali murid. Sudah, alhamdulillah sudah. Kemarin sudah koordinasi dan langsung alhamdulillah wali murid saya gercep Pak Amlan. Oh, iya. Ya, jadi sudah cepat dan laksanakan informasi segera cepat dan saya bisa segera melaksanakan program ini. Kalau misalkan ada kekurangan, mereka siap untuk Ya, siap. Kekurangan pendanaan Mas. kurang pendanaan. Iya, mereka sudah siap Pak Amlan. Iya. Sudah mau dan alhamdulillah wali murid yang lain itu juga antusias dengan program saya ini. Iya, itu bagus itu berita, programnya itu bagus. Kebetulan itu relate ya dengan semua kegiatan mulai T5 kemudian materi yang kita dapatkan tentang pengelolaan aset dan lain-lain itu bagus. Hanya saja saya titip pesan motifnya itu anak-anak memilihkan atau dipilihkan. Oh, untuk motifnya, motif utamanya itu kemarin wali murid saya itu namanya Pandan Ars Maraati sebagai ikon motif batik yang ada di Pandaan. Nah, itu motif utamanya. Kemudian, tapi ini sesuai dengan suara pilihan dan pemilikan. Nah, itu anak-anak ada kan itu hanya di bagian tengah saja ya Pak Amdan. Terus yang di sebelah sebelahnya itu sesuai pilihan mereka masing-masing. Ditegaskan berarti. Iya, hanya Iya. hanya icon ini saja, yang lain yang di samping-sampingnya itu mereka. Nah, ini kan bentuk kainnya itu bentuknya segitiga Pak Amdan. Sudah segitiga. Ya, ya seperti sekarang. Itu rencana saya nanti saya buat sebagai tanda bahwa kelas ini sedang melaksanakan bahasa Jawa sehari itu. Oh, sebagai identitas. Iya, sebagai identitasnya. Itu bagus Bu Rita, bagus. Semoga berjalan lancar. Saya titip pesan saja, hati-hati bagaimanapun juga meskipun itu kompor listrik masih mengandung kalori panas yang bisa membahayakan anak-anak. Bu Rita perhatikan keselamatannya anak-anak, kemudian coba Bu Rita kolaborasi dengan teman guru yang lain. Barangkali teman guru yang lain bisa ini menerapkan atau mengadaptasi dari program-programnya Bu Rita itu. Harapan saya nanti semoga itu berjalan lancar, bisa bermanfaat khususnya buat anak-anak dalam melestarikan budaya, dan juga anak-anak mendapat pengalaman baru tentang keterampilan seperti apa sih membatik itu. Dan harapan terakhir, semoga anak-anak itu bangga dengan program kita. Itu berita. Ya. Terima kasih, programnya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Saya Amdan. mengapresiasi sekalian. Demikian Pak Amdan yang saya sampaikan tentang program saya yakni Sobat Idin. Saya berterima
mendukung program yang saya rencanakan ini. Saya berharap saya bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Hadan, bisa melaksanakan secara berkesinambungan, tidak hanya sebagai pemenuhan tugas saja. Ya, itu nanti bisa dipakai di ini Bu Rita. Di bulan Oktober mungkin di kegiatan tengah semester ya, tengah semester dalam memperingati hari batik. Saya harapannya nanti kita bisa melaksanakan biar batik di sekolah sini dengan mengimbaskan terlebih dahulu program yang sudah berjalan nantinya ini, imbaskan dulu ke kelas-kelas yang lain, barangkali kelas yang lain bisa mengadopsi. Kalau kelas yang lain sudah pernah melaksanakan, monggo kita nanti mengadakan berbagai secara bersama-sama, nanti kita koordinasikan lebih lanjut. Seperti itu. Siap Pak Alda, terima kasih atas waktunya.